Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kita sudah membahas tentang alam barzakh, tentang alam akhirat, tapi kita belum membahas tentang alam dunia. Ya, alam dunia itu di dalam bahasa Arab artinya alam yang rendah. Tapi kita tidak boleh salah di dalam memahami istilah dunia ini, sehingga kemudian beranggapan bahwa dunia ini adalah sesuatu yang buruk. Di dalam ayat Al-Quran misalnya ketika Allah SWT berfirman khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin, ada yang menerjemahkan juga bahwa asfala safilin itu sebagai dunia, kehidupan di dunia. Artinya kan sesungguhnya Allah sudah menciptakan manusia dalam sesempurna-sempurnanya bentuk penciptaan, kemudian dia menempatkan, menolak manusia ke tempat yang paling rendah. Ya, di dalam beberapa ayat Al-Quran juga dikatakan sesungguhnya kehidupan di dunia itu adalah mata'ul ghurur. Ya. Mata'ul ghurur artinya kesenangan yang durasinya pendek dan mengelabui. Dikatakan juga kehidupan di dunia ini laibun walahun, main-main dan senda gurau. Sehingga bagi orang yang tidak mencoba secara khusus memahami makna kata dunia dan sifat kehidupan dunia, maka kemudian dia akan bisa menyimpulkan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini buruk. Sesungguhnya tidak demikian. Yang buruk itu adalah jika kita attach, obses, ya, menghabiskan seluruh kehidupan kita di dalam kehidupan dunia dan melupakan bahwa ada kehidupan setelah mati, setelah kita meninggalkan dunia ini, baik di alam barzakh maupun di alam akhirat yang kekal itu, ya. Tapi sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah satu kehidupan yang justru menjadi salah satu karunia Allah SWT yang hanya diberikan kepada manusia. Malaikat tidak mengalami pengalaman di dunia, jin juga tidak mengalami pengalaman di dunia. Imam Ali misalnya secara khusus dalam Nahjul Balaghah menyebutkan betapa dunia ini adalah tempat orang melakukan amal-amal baik. Ya. Kalau kita belajar misalnya di dalam irfan, kehidupan manusia itu melewati suatu alur yang bersifat lingkaran, kita berasal dari Allah, diturunkan ke bumi, dan dari bumi kita menjalani kehidupan dengan baik untuk kembali kepada Allah. Jadi kehidupan di bumi ini adalah tempat kita menyelenggarakan amal-amal baik seperti kata Imam Ali, ya, sehingga kita bisa membersihkan diri dan mendaki kembali kepada Allah SWT. Ya, Ibn Arabi misalnya mengatakan bahwa bertasawuf itu adalah at-takhalluq bi akhlaqillah, berakhlak dengan akhlak Allah sesuai hadis Nabi, takhallaqu bi akhlaqillah. Jadi kehidupan di dunia ini adalah kehidupan di mana kita mengasah diri, menggembleng diri, melawan hawa nafsu, membersihkan hati, melembutkan hati, merefine hati, sehingga sifat-sifat buruk yang mungkin timbul oleh dorongan nafsu al-ammarah bisu, ya, nafsu yang mendorong kita berbuat keburukan itu bisa kita tundukkan dan kita kembali menjadi manusia dengan fitrah yang baik, yang sesungguhnya kita ini makhluk rohani, makhluk rabbani yang memiliki akhlak Allah di dalam diri kita. Nah, karena apa? Dunia ini kan tempat ujian, ya. Allah SWT mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia yang menciptakan mati dan hidup untuk mengujimu siapa yang paling indah, paling sempurna amal-amalnya. Jadi ini tempat kita beramal baik, mengumpulkan bekal untuk kehidupan selanjutnya. Dan jangan lupa Allah juga mengatakan bahwa Allah menebarkan tanda-tandanya di dalam kehidupan dunia ini, fil afaqi wa fi anfusihim, di dalam cakrawala alam ini dan di dalam diri kita yang hidup di dunia ini.
Jadi kalau kita bisa menangkap tanda-tanda Allah di cakrawala atau horizon alam tempat kita hidup ini dan di dalam diri kita, kita akan bisa berjalan melewati jalan lurus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagian mufassir khususnya dari kalangan sufi menafsirkan ayat Al-Qur'an yang saya sebutkan tadi, itu artinya Allah sudah menjadikan manusia dalam sebaik-baik bentuk dan menempatkan manusia. Jadi rodatnahu di situ artinya tidak mesti negatif, tapi arti positif. Allah memberi karunia kita untuk selain mendapatkan tanda-tandanya di alam barzah dan alam spiritual, kita terekspos kepada tanda Allah di alam fisik. Dan bagi orang yang mampu menangkap tanda Allah di alam fisik, pengetahuan dia tentang Allah SWT menjadi makin lengkap. Sehingga ayat Al-Quran yang selanjutnya, illal ladzina amanu wa amilus shalihat, ya, kecuali orang-orang yang beriman beramal saleh, itu artinya adalah bahwa nikmat karunia Allah yang menempatkan kita dalam kehidupan dunia agar kita bisa menangkap tanda-tanda yang Allah tebarkan di dunia ini hanya mungkin dihasilkan oleh orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Tapi Allah tidak lupa untuk selalu mengingatkan, sekali lagi, jangan obses, jangan menganggap kehidupan dunia ini satu-satunya hal yang kita alami sehingga kita kemudian digoda, disesatkan oleh kehidupan dunia. Tapi sadarlah bahwa kehidupan dunia ini bukan kehidupan sejati, meskipun dia menjadi wahana bagi Allah SWT untuk menguji siapa di antara kita yang paling baik amal-amal kita. Wallahu a'lam bishawab.